Selamat datang di Billy Zone. Kali ini kita akan bahas 2 volume sekaligus dari novel terbaru Akan Kutangkis. Semua volume 6 dan 7. Siap-siap dibikin melongo, karena di video kali ini Astira sang petualang nekat bongkar rahasia gelap Holy Mitra di depan rakyatnya. Dan Noor ternyata punya skill terpendam jadi tukang batu. Gak cuman itu, kita juga bakal ngulik perselisihan pajak yang malah berujung ke uji coba super menegangkan, dari permainan dadu sampai kartu yang penuh tipu daya. Puncaknya, Noor, si ahli tangkis, secara mengejutkan jadi pemilik City Forgotten by Time, gedung raksasa yang isinya arena pertarungan gladiator, pusat perjudian, dan macem-macem fasilitas lainnya. Penasaran gimana kronologis lengkapnya sampai Noor bisa jadi sesultan ini? Kita bongkar semua. Nah, sebelum lanjut dan makin penasaran, pastikan kalian udah pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update video Billy Zone selanjutnya. Cerita dimulai ketika Astira petualang yang kini menyamar sebagai Astira pendeta tinggi Mitra. Dia membongkar rahasia ke rakyat Mitra kalau Holy Mitra itu sebenarnya monster yang dia kalahkan. Dan dia telah menyebarkan ajaran monster itu selama 2 abad. Astira meminta maaf dan meminta mereka untuk terus mendukungnya saat dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dia juga memperkenalkan Rollo, seorang iblis muda yang membantunya melawan monster itu, menyarankan masa depan di mana umat manusia dan iblis dapat berdamai. Meskipun terkejut, para pengikutnya setuju untuk mendukung Astira dan sebagian besar bersemangat untuk melepaskan citra monster Holy Mitra demi potret Astira. Pidatonya ini sukses besar. Berkat bola ajaib dari Oken, Astira bisa berbicara langsung ke hati para pengikutnya di seluruh benua. Tapi, ternyata ini semua sudah direncanakan. Naskahnya ditulis oleh Pangeran Terence, si pintar di belakang layar. Astira cuma menambahkan sedikit. Raja Claes mengucapkan terima kasih kepada Astira petualang, yang sedang menyamar menjadi pendeta tinggi Mitra. Karena sudah menyelamatkan putrinya, Lineburg, Astira dengan rendah hati mengatakan ini sudah tugasnya. Tapi, di sini mulai ada ketegangan. Astira mulai khawatir identitasnya terbongkar karena tidak kenal banyak tamu asing. Raja Claes, sebagai tuan rumah yang ramah, menawarkan bantuan untuk memperkenalkan Astira kepada para tamu. Ini kesempatan bagus buat Astira, petualang belajar nama dan wajah, biar tidak terlihat mencurigakan. Tapi, ada yang aneh, perwakilan dari negara Sarenza tidak ada yang datang. Ada apa ya? Tenang, ada Lineburg. Dia akan membantu Astira untuk berbaur dengan para tamu. Jadi, kemungkinan ketahuan bisa diperkecil. Oh iya, Astira menanyakan Noor, tapi ternyata dia sedang sibuk. Tapi, Noor mengirimkan hadiah unik, ukiran kayu berbentuk beruang yang katanya untuk menangkal kejahatan. Bentuknya sih, agak aneh ya. Astira dan Terence saja bingung, haha. 6 bulan telah berlalu sejak invasi Kekaisaran Sihir, kota tempat Noor tinggal sedang sibuk membangun kembali setelah serangan Kekaisaran Sihir. Dan Noor, dia jadi pekerja bangunan. Tidak disangka, kan? Tapi, bukan pekerja biasa. Dia ikut proyek besar, membangun saluran air baru untuk ibu kota. Pedang hitam Noor yang tadinya dikira tidak berguna, ternyata punya sisi tajam yang bisa membelah kayu dan batu. Noor jadi ahli membuat komponen batu untuk saluran air. Dia bekerja keras, dari membersihkan puing sampai menggali saluran. Awalnya Noor membuat kesalahan, tapi dia tidak menyerah. Dia terus belajar sampai jadi sangat mahir. Para tukang batu saja sampai terkesan dengan kecepatan dan kemampuannya. Noor benar-benar luar biasa. Hari penting pun tiba. Upacara pembukaan saluran air, Noor sebagai perwakilan pekerja dipanggil ke depan. Dia bertemu dengan Pangeran Rain kakak Lin yang menggantikan ayahnya. Mereka mengobrol sebentar, dan Noor diberi sekotak koin emas. Wah, rezeki nomplok. Upacaranya berhasil, air mengalir lancar di saluran air baru. Ini bukti kerja keras Noor dan semua orang yang terlibat. Terakhir,
Noor kembali ke persekutuan petualang. Dan dia mendapat uang sangat banyak dari pekerjaan konstruksinya. Jauh lebih banyak dari biasanya dia dapat dari petualangan. Noor, dari petualang biasa jadi orang kaya, kini dompet Noor menggembung. Ternyata, pekerjaan konstruksinya itu dibayar mahal banget. Bukan cuma dari serikat pekerja, tapi juga dari kerajaan. Ketua serikat menjelaskan, kalau Noor itu sebenarnya dimanfaatkan sama persekutuan petualang. Kasihan ya. Tapi tenang, dia dapat banyak tawaran pekerjaan dengan gaji yang bikin ngiler. Ketua serikat menyarankan Noor untuk pensiun jadi petualang dan fokus jadi pekerja konstruksi. Masuk akal sih, duitnya banyak. Tapi Noor punya cita-cita lain. Dia ingin menjelajah, merasakan pengalaman baru, seperti impiannya sejak kecil. Ketua serikat awalnya menyarankan Noor jadi pedagang keliling. Tapi dia langsung menarik sarannya. Kenapa? Karena Noor itu terlalu polos dan tidak jago berhitung. Bisa-bisa ditipu habis-habisan. Dia juga memperingatkan Noor tentang bahaya pedagang dari Sarenza, negara yang terkenal dengan perbudakan. Tapi peringatan itu malah bikin Noor penasaran. Sarenza itu negara di tepi laut, pusat perdagangan berbagai ras. Noor, yang sudah mengunjungi kekaisaran sihir dan mitra, jadi ingin melengkapi petualangannya. Wah, jiwa petualangnya kumat. Ketua serikat langsung melarang keras. Perjalanan ke Sarenza itu berbahaya, banyak gurun, dan keamanannya buruk. Noor meyakinkan ketua serikat, dia tidak akan gegabah. Dia sadar selama ini dia selalu dibantu orang lain. Tapi ide jadi pedagang keliling mulai menarik. Dia bisa menyewa pengawal, jadi lebih aman. Ide bagus juga. Noor tidak mau menyerah pada mimpinya, dan dia merasa sudah lebih kuat. Walaupun takut kalau ketemu Kaisar Goblin lagi, tapi dia merasa lebih siap. Lanjut, kita lihat Noor latihan dengan Gilbert, si ahli tombak. Walaupun terlambat, Gilbert tidak marah. Mereka langsung latihan tanding. Noor berusaha keras menangkis serangan Gilbert, tapi Noor merasa Gilbert selalu selangkah lebih maju. Sayangnya, Noor malah merusak tombak Gilbert. Waduh, sebagai permintaan maaf, Noor memberi Gilbert tiket masuk pemandian umum agung. Setelah berpisah dengan Gilbert, Noor bertemu dengan kepala pemandian, rekan kerjanya yang ahli soal pemandian umum. Ternyata, pemandian umum agung itu unik, didanai swasta dan kerajaan, dan menggunakan pipa mata air, peninggalan berharga dari Dungeon of the Lost. Pipa ini penting banget untuk kehidupan di kerajaan tanah liat. Noor penasaran dan ingin mencoba pemandian umum agung. Tapi rekan kerjanya yang kotor dan bau malah diusir penjaga. Kasihan, Noor akhirnya masuk sendiri dan terpesona dengan kemegahan pemandian itu. Dia menikmati suasana dan melihat air yang menyembur dari pipa mata air. Pemandangan yang langka. Sekarang, kita pindah ke kantor kerajaan. Pangeran Rain melapor ke Raja Claes yang baru pulang dari mitra. Mereka membahas pidato pendeta tinggi Astira dan surat misterius dari Sarenza. Mereka menduga Sarenza sedang menyelidiki kerajaan Claes. Mereka memutuskan untuk minta saran dari Oken. Pangeran Rain juga melaporkan hal yang mengejutkan. Noor menggunakan pedang hitam, hadiah dari raja, untuk membersihkan saluran air dan pekerjaan konstruksi. Astaga, tidak disangka. Mendengar itu Raja Claes tertawa terbahak-bahak. Lucu banget. Raja Claes memastikan Noor dapat kompensasi yang pantas. Dan ternyata Noor dapat 1/5 anggaran kerajaan. Gila, kayak mendadak. Mereka bingung mau kasih hadiah apa lagi, karena Noor pasti menolak uang. Raja Claes malah bercanda ingin mengirim Noor ke Sarenza sebagai jawaban. Raja Claes memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan 6 penguasa untuk membahas surat dari Sarenza. Soal Noor, Raja memberikan bantuan tanpa syarat. Dan dia menitipkan pesan khusus untuk Noor soal ornamen beruang. Pindah ke ruang dewan, para wakil kapten dari 6 korps angkatan darat berkumpul. Ada Sirin, Ines, Gilbert, Mariber, dan Ray yang kehadirannya nyaris tidak terasa. Mereka membahas laporan masing-masing korps. Gilbert, yang tombaknya masih rusak, melapor dibantu Ines. Mariber menyembuhkan luka Gilbert, tapi dia agak jijik. Haha,
Kasihan. Pertemuan berjalan lancar berkat Ines. Sekarang, kita intip Melusine. Dia sendirian di bengkel menggerutu soal kerjaan dari Master Oken. Kasihan, lembur terus. Dia dapat pesanan 500 bola orakel lagi dari teokrasi. Gila, banyak banget. Dia ingat bagaimana mereka nyaris tidak bisa menyelesaikan pesanan sebelumnya. Tapi, gajinya dinaikkan 10 kali lipat. Langsung semangat lagi. Melusine merasa minder dibandingkan wakil kapten lainnya. Dia merasa tidak punya bakat spesial seperti Ines yang kuat, Gilbert yang liar, Maribel yang penyembuh, atau Sirene yang jenius. Dia juga membahas Ray yang misterius dan jago bertarung. Melusine merasa seperti pustakawan biasa di antara mereka. Melusine menceritakan bagaimana dia bisa jadi wakil kapten. Awalnya dia cuma suka buku dan bekerja di perpustakaan. Lalu dia bertemu Master Oken yang mengajaknya ke bengkel penuh artefak ajaib. Wah, seperti mimpi. Dia menerima tawaran itu dan akhirnya jadi wakil kapten Korps Penyihir. Balik lagi ke masa sekarang. Melusine masih menggerutu soal kerjaan dari Master Oken. Tapi, setelah dijanjikan anggaran lebih dan renovasi bengkel, dia langsung semangat lagi. Wah, mata duitan juga ya. Dia berhasil menyelesaikan pesanan tepat waktu. Tapi, besoknya Master Oken datang lagi dengan pesanan baru. Tidak ada habisnya. Sekarang, kita lihat Rollo. Setelah kembali dari mitra, dia jadi koki magang di restoran Laius. Dia merasa lebih diterima setelah pidato Astira. Rollo senang bisa memasak untuk orang lain, terutama untuk Siren. Dia juga memberi makan Rala, naga peliharaannya. Rala kangen Noor dan memuji Ines dan Lin. Wah, banyak yang kangen Noor. Sirene dan Maribel datang ke restoran. Sirene bersikap aneh, menghindari Rollo. Melusine juga datang. Mereka bertiga menikmati teh buatan Rollo. Laius meminta Rollo membantu membuat sup. Rollo memakai sarung tangan raksasa pemberian Sigir. Saat Rollo sedang memotong bahan, Melusine tiba-tiba berteriak. Dia mengenali sarung tangan raksasa dan terobsesi dengan kemampuan Rollo. Wah, obsesi baru. Dia memaksa Rollo untuk bergabung dengannya di laboratorium penelitian. Laius mengizinkan dan Melusine menyeret Rollo pergi. Kasihan Rollo. Terakhir, kita lihat Noor. Dia sedang tidak punya pekerjaan, jadi dia jalan-jalan ke pasar. Dia terpesona dengan barang-barang khusus yang dijual di sana. Dia berhenti di toko yang menjual benih. Penjualnya awalnya meremehkan Noor, tapi setelah tahu Noor punya pengalaman bertani 20 tahun, dia langsung berubah sikap. Wah, Noor ahli pertanian juga. Cerita kemudian berganti, kita akan mengikuti perjalanan Noor ke Sarenza yang penuh kejutan. Siapkan diri kalian, karena episode kali ini penuh dengan makanan lezat, perjalanan tak terduga, perampok cilik, dan kebaikan hati yang luar biasa. Kita mulai dari Noor yang menemukan camilan baru. Namanya Pseudomandragora, akar yang bisa dimakan dan rasanya manis. Noor bereksperimen memanggangnya dengan tiny flame, dan dia bisa mengatur rasa manisnya. Dia berencana untuk beli lagi nanti. Setelah upacara saluran air, Noor jadi pengangguran. Kasihan, tapi dia tidak diam saja. Dia menjelajahi pasar dan mulai tertarik dengan dunia perdagangan. Mau jadi pedagang nih? Dia berpikir untuk pergi ke Sarenza, pusat perdagangan. Tiba-tiba, Lin datang dan mengajak Noor ke Sarenza sebagai pengawal. Wah, kebetulan banget. Noor langsung setuju. Mereka membahas detail perjalanan dan Noor bersikeras membayar sendiri. Noor pergi ke persekutuan petualang untuk menarik semua tabungannya. Ketua serikat khawatir banget. Dia membawa Noor ke ruangan terpencil dan menasihatinya. Kenapa ya? Ternyata, uang Noor itu banyak banget. Ketua serikat menjelaskan nilai berbagai jenis koin dan memperingatkan Noor untuk hati-hati. Ketua serikat menekankan, uang Noor itu setara dengan 10 rumah baru, 7 mansion, dan 5 kastil. Gila, kaya raya banget Noor sekarang. Dia ngeri membayangkan Noor membawa semua uang itu. Tapi, dia menghormati keputusan Noor. Dia menyarankan Noor untuk bersikap biasa saja.
Nur tetap tidak tahu mau menghabiskan uangnya untuk apa. Dia berencana untuk hati-hati. Setelah menerima tasnya, dia siap berangkat. Nur bertemu Rollo yang ternyata juga mau ikut ke Sarenza. Wah, reuni. Rollo senang bisa pulang kampung meskipun dia merasa asing. Sirene juga ikut. Nur ingin menyentuh busurnya, tapi Sirene langsung menyembunyikannya. Takut patah lagi, ya? Lina dan Ines datang. Mereka membahas pentingnya Sirene dalam perjalanan. Lalu Melusine datang sambil menangis histeris. Dia memohon Rollo untuk kembali dengan selamat. Sayang banget sama Rollo. Sirene memisahkan mereka dan rombongan berangkat naik kereta khusus. Di dalam kereta, Nur memikirkan soal souvenir. Wah, sudah mikir oleh-oleh. Dia ingat hadiah beruang yang tidak disukai dan berjanji untuk lebih hati-hati. Mereka melewati benteng Sandwatch dan Nur terkejut dengan ukuran temboknya. Mereka masuk ke gurun Sarenza dan Nur terpesona dengan pemandangannya. Tiba-tiba, sekelompok bandit menyerang. Sirene langsung beraksi dengan panahnya, menjatuhkan semua anak panah musuh. Keren banget. Lin dan Ines juga ikut bertarung. Ternyata, banditnya itu anak-anak Beastfolk. Kasihan, Lin tidak melaporkan mereka ke penjaga. Dia malah mengunjungi desa mereka. Ternyata, desa itu dilanda penyakit. Lin menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan semua orang. Baik banget. Anak-anak itu berterima kasih dan berjanji tidak akan merampok lagi. Tetua desa bingung dengan kebaikan Lin. Lin menjelaskan, di kerajaan Clays membantu orang itu hal yang biasa. Tetua itu kaget mengetahui mereka datang dari kerajaan Clays. Dia awalnya ingin mengembalikan uang, tapi akhirnya menerimanya setelah tahu pentingnya uang itu. Cerita kemudian berganti. Kita mulai dari penduduk desa yang datang mengabarkan tentang pesta besar. Rollo, Ines, dan Siren sedang menyiapkan makanan di alun-alun. Tetua desa, Nur, dan Lin bergegas ke sana. Mereka melihat kerumunan penduduk desa yang gembira karena kesembuhan dan makanan. Tetua desa dan Kyle merenungkan keajaiban yang terjadi. Mereka ingat masa-masa sulit desa itu. Tapi sekarang, suasana berubah jadi penuh harapan. Saat mengagumi kebaikan para pengembara, Kyle menemukan sesuatu yang mengejutkan. Noor memberikan tasnya berisi koin emas, platinum, dan King's Gold. Gila, nilainya fantastis. Tetua desa terkejut dan kewalahan. Dia memutuskan untuk mengembalikan uang itu, merasa tidak layak. Sementara itu, Rollo, Ines, dan Sirin sibuk memasak dengan panci raksasa. Wah, porsi besar. Nur dan Lin mengamati kerumunan. Mereka menyadari jumlah penduduk desa jauh lebih banyak dari yang mereka kira. Mereka membahas tantangan desa dalam mendapatkan air dan makanan. Masalah serius nih. Nur dan Lin menyaksikan Rollo, Ines, dan Sirene menyiapkan makanan. Mereka membahas prioritas memberi makan penduduk desa meskipun harus menghabiskan persediaan. Nur melihat anak-anak yang kurus dan menyadari betapa putus asanya mereka. Dia juga ingat, para penyerang muda itu tidak berniat jahat. Lin menghibur anak-anak dengan pertunjukan boneka pasir. Lucu, tapi juga mengingatkan mereka tentang hukuman. Tetua desa mendekati Nur, berterima kasih atas kedamaian yang mereka bawa. Nur bersikeras, dia tidak melakukan apa-apa. Tetua desa mencoba mengembalikan uang, tapi akhirnya mereka setuju hanya menyimpan beberapa koin emas. Tetua desa bertanya, kenapa Noor dan rombongannya begitu baik kepada manusia binatang. Tetua desa menjelaskan, di Sarenza, manusia biasa dan manusia binatang jarang berinteraksi. Manusia binatang diperlakukan buruk dan didorong ke gurun. Mereka tidak bisa pindah karena biaya yang tinggi, dan banyak yang bernasib buruk. Tetua desa menyimpulkan, manusia binatang tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Tetua desa melanjutkan, situasi mereka memburuk sejak pembangunan tembok utara. Manusia binatang sering dieksploitasi, dan desa mereka diambang kehancuran. Saat mereka berbicara, Rollo, Ines, dan Sirene selesai memasak. Penduduk desa menikmati makanan dengan gembira. Nur dan tetua desa menyaksikan pemandangan yang mengharukan. Tetua desa sekali lagi meminta maaf
dan Noor memahami. Tetua desa menawarkan Noor dan rombongannya untuk menginap. Noor menerima, dan setelah makan sup buatan Rollo, dia merenungkan percakapannya. Noor dan rombongannya menginap di bangunan desa. Noor merenungkan percakapannya dan kesulitan penduduk desa. Dia teringat pseudo mandragora dan berpikir untuk menggunakan low heel untuk membantu tanaman tumbuh. Ide cemerlang, dia berencana membuat ladang dan mencari sumber air. Noor berdiskusi dengan Lin yang setuju menunda perjalanan. Mereka membahas kemungkinan meminta bantuan ayah Lin untuk mendapatkan alat ajaib penghasil air. Keesokan paginya, seluruh desa berkumpul untuk mengantar mereka. Noor menjelaskan rencananya untuk menanam pseudo mandragora. Tetua desa terkejut dan skeptis, tapi Noor meyakinkannya. Lin menambahkan mereka punya benda ajaib yang bisa membantu. Mereka mengisyaratkan tentang pipa mata air. Wah, apa itu? Noor dan Lin membahas kekhawatiran tentang pipa mata air, tapi fokus pada solusi jangka pendek. Noor bertanya apakah mereka pernah menggali sumur. Tetua desa menjawab, mereka sudah mencoba berkali-kali. Noor menawarkan untuk menggali lebih dalam. Tetua desa setuju dan menugaskan Kyle untuk membantu. Kyle yang pernah disembuhkan Lin menawarkan bantuannya. Rombongan berpisah. Ines kembali ke ibu kota, sementara Rollo dan Sirene tinggal di desa. Kyle memandu Noor dan Lin ke lokasi yang dulunya adalah hutan ilahi. Lin mendeteksi racun di tanah dan keberadaan air di bawah tanah. Noor mulai menggali lubang besar dengan pedang hitamnya. Dia menikmati prosesnya dan menyadari itu bisa jadi latihan. Semakin dalam dia menggali, semakin pucat tanahnya. Apakah akan berhasil? Lin memperingatkan, air itu mungkin tercemar. Dia bertanya pada Kyle tentang legenda hutan ilahi. Kyle menceritakan kisah Wegor, binatang ilahi kalajengking besar yang memastikan kesuburan dengan membunuh tanpa pandang bulu. Lin dan Kyle melanjutkan diskusi mereka. Lin mengidentifikasi binatang ilahi itu sebagai Slaughter Shell. Slaughter Shell dikenal membunuh kehidupan permukaan dan melepaskan toksin dormansi. Pantesan desa itu sakit-sakitan. Lin yakin dia bisa membuat penawar racun. Kyle terkejut dan berterima kasih. Sementara itu, Noor terus menggali. Dia menabrak sesuatu yang keras. Batu abu-abu tembus pandang. Dia menyerangnya dengan pedangnya menyebabkan retakan dan boom, gempa bumi. Ternyata batu itu adalah Slaughter Shell. Makhluk itu muncul dari tanah, ukurannya sangat besar. Gila, ini mah monster beneran. Noor menyadari danau bawah tanah itu sebenarnya adalah makhluk itu. Dan makhluk itu bertanggung jawab atas kemiskinan dan penyakit desa. Noor, Lin, dan Kyle ngeri. Mereka sadar mereka tidak bisa melawan secara langsung. Mereka mempertimbangkan untuk mengungsi, tapi tidak ada tempat yang aman. Noor punya ide mengubah makhluk itu menjadi pupuk. Tiba-tiba, Slaughter Shell melompat ke udara. Noor meminta Lin membawa Rollo dari desa. Wah, rencana apa nih? Dia kemudian meluncurkan dirinya ke udara dan melemparkan pedang hitamnya ke Slaughter Shell. Sebagian karapasnya pecah. Noor menggunakan skill Stone Throw untuk melemparkan senjatanya. Keren banget. Dia mencatat, karapasnya keras tapi bisa retak. Noor mengamati Slaughter Shell dan menyadari itu lebih mirip udang karang. Dia ingat pengalamannya dengan udang karang. Sepertinya ada ide lain nih. Melihat Slaughter Shell sebagai sumber makanan yang sangat besar, Noor bertekad untuk mengalahkannya. Slaughter Shell mencoba melarikan diri, tapi Noor memukulnya dengan pedangnya. Dia berulang kali menyerang dan melemparkan pedangnya. Sebagian besar karapas pecah, memperlihatkan daging yang lembut. Noor menyadari potensi kelezatan makhluk itu. Dia terus menyerang menggunakan Stone Throw dan Feather Step. Dia dengan terampil memanipulasi pedangnya dan gerakan udang raksasa itu. Akhirnya, Slaughter Shell berhenti bergerak. Noor, meskipun merasa sedikit sedih, mengakui perlunya mengambil nyawanya. Sementara itu, Ines melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan. Dia punya 3 tugas,
mengambil barang dari lab, memutuskan tentang pipa mata air, dan membeli benih. Ines tersesat, tapi akhirnya menemukan penjual benih. Ines menjelaskan, dia butuh benih untuk tanah tandus dan menunjukkan pseudo mandragora. Pemilik toko mengenali Noor. Ines memberikan tas kulit yang berisi emas dan platinum. Banyak banget. Penjual itu terkejut. Dia menyarankan untuk menggunakan sedikit perak sebagai deposit dan menawarkan untuk menyiapkan benih yang cocok. Ines terkejut dengan harga yang wajar dan filosofi bisnis pemilik toko. Setelah memberikan sampel tanah, Ines mengetahui penjual benih itu punya impian untuk mengubah gurun Sarenza menjadi lahan subur. Wah, mulia sekali. Ines dengan hati-hati memberikan informasi dan meyakinkannya mereka punya rencana untuk mendapatkan sumber air. Pemilik toko benih terus menanyai Ines. Dia menyarankan benih seperti hidung ungu, ogar putih, dan naga merah. Dia bersemangat dan merencanakan untuk membuat panduan budidaya. Anting-anting Ines berdengung. Dia menerima panggilan dari Melusin. Melusin memberitahu Ines, raja telah membuat keputusan. Dan sang putri telah menghubungi mereka, mengisyaratkan masalah di Sarenza. Ines meminta untuk membahas masalah ini secara langsung. Dia meminta penjual benih untuk melanjutkan pesanan. Ines pergi, menuju istana. Sementara itu, Pangeran Rain khawatir tentang permintaan Noor untuk mengirimkan Wellspring Pipes ke Sarenza. Wellspring Pipes adalah artefak yang sangat berharga bagi kerajaan Tanah Liat. Rain ingat insiden masa lalu di mana kerajaan telah memberikan Wellspring Pipe ke Sarenza, tapi disalahgunakan. Ini menyebabkan ketegangan dan negosiasi yang gagal. Raja Claes yang sebelumnya telah memberikan 3 Wellspring Pipes ke House Sarenza. Tapi Sarenza menyalahgunakan hadiah tersebut. Ini menyebabkan perselisihan dan pembangunan Sandwatch yang membatasi pergerakan dan memperburuk hubungan. Meskipun tahu sejarah kelam Wellspring Pipe, Raja memutuskan untuk memenuhi permintaan Noor. Alasannya, karena itu masalah Noor begitu dia menerimanya. Raja berspekulasi tentang potensi kesenangan dari tindakan Noor. Raja dan pangeran membahas konsekuensi potensial. Noor pada dasarnya bisa menciptakan negara otonom di dalam Sarenza. Mereka membahas persyaratan pengakuan internasional dan mempertimbangkan untuk mendukung negara baru. Intrik politik tingkat tinggi, Raja meyakinkan Rain mereka akan berpura-pura tidak tahu. Lin memberitahu mereka, binatang ilahi yang bertanggung jawab atas penggurunan telah dibunuh. Nutrisinya akan digunakan untuk merevitalisasi tanah. Raja Claes bereaksi dengan tawa, sementara Pangeran Rain khawatir. Noor dan yang lainnya berdiskusi cara memasak Slaughter Shell Divine Beast. Mereka memutuskan untuk membawa kembali daging dan menggunakan sisanya sebagai pupuk. Lin membekukan daging. Mereka menunggu Ines. Rollo menyiapkan sup dari daging. Aromanya menarik perhatian penduduk desa. Bikin ngiler. Noor diizinkan untuk mencicipi sup terlebih dahulu. Uji coba penting, dia diliputi oleh kelezatan sup yang luar biasa. Noor menggambarkan sup itu sebagai pengalaman yang mendalam dan tak terlukiskan. Wah, ini bukan sembarang sup. Dia meyakinkan penduduk desa dan mereka berbagi makanan. Suasana berubah jadi meriah. Saat mereka berencana untuk beristirahat, Ines tiba lebih awal. Keretanya penuh dengan benih, persediaan, dan buku panduan budidaya terperinci. Lengkap banget. Noor kagum dengan kelengkapan pesanan. Noor bersemangat untuk memulai eksperimen pertaniannya, menghabiskan malam dengan membaca buku panduan. Semangat 45, meskipun tidak tidur, dia merasa bersemangat. Dia punya benih, pupuk, dan pipa mata air yang akan datang. Sementara itu, di laboratorium peralatan sihir kerajaan, Melusine mulai memeriksa sampel karapas binatang ilahi. Dia mencatat, itu sangat langka, dan berpotensi menjadi bahan kelas legendaris. Wow, dia merenungkan untuk membuat senjata atau baju besi. Melusine merindukan bantuan Rollo. Dia menganalisis karapas, mencatat kekerasannya yang luar biasa.
Dia bingung dengan kemampuan Noor untuk menembus Karapas. Dia juga mengingat kesulitan sebelumnya dalam mempelajari pedang hitam. Melusine merenungkan sifat misterius pedang hitam. Pedang itu menolak analisis dan tampak mengusir kekuatan eksternal. Dia mencatat bobotnya yang tidak biasa, penuh misteri. Melusine bertanya-tanya tentang kekuatan dan klasifikasi Noor. Terlepas dari pemikiran-pemikiran itu, Melusine kembali fokus pada Karapas. Dia menegaskan kekuatan, fleksibilitas, dan ringannya. Tapi, dia juga menemukan kerentanan terhadap panas dan dehidrasi. Melusine menyadari kelemahan Karapas, kerentanan terhadap panas dan dehidrasi. Dia mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan Merkuri. Dia juga menemukan kerapuhannya terhadap benturan. Meskipun demikian, Melusine menyimpulkan Karapas itu memiliki potensi besar. Dia merenungkan penggunaannya dan memutuskan untuk membuat busur yang kuat. Dia membayangkan itu sebagai busur terhebat yang pernah dilihat siapapun. Dia berpikir untuk menemukan seseorang yang cukup kuat untuk menggunakannya. Terinspirasi oleh dorongan bosnya, Melusine merangkul potensi untuk bereksperimen dan kegagalan. Dia didukung oleh pengaturan laboratorium yang unik. Saat fajar menyingsing, Melusine menyadari dia telah bekerja sepanjang malam. Dia merefleksikan gaya hidupnya yang tidak teratur. Dia sering tidur di laboratorium. Dia mempertanyakan perlunya pulang. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidur. Semangat eksperimennya luar biasa. Pagi buta, membongkar monster gurun raksasa. Jadi, pagi-pagi banget, Ines, Instruktur Nur, dan lain berangkat buat bongkar bangkai Slaughter Shell, si monster kepiting raksasa. Mereka mau kerja sebelum mataharinya terik banget. Lain, yang awalnya takut dan nyesel nggak bisa bantu banyak, tiba-tiba sadar. Sebenarnya, dia bisa aja ngalahin monster itu sendirian. Asal dia tenang dan pakai kelemahan monster itu. Es, listrik, atau api. Tapi ya sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Lain malah nyesel lagi karena cangkang monster itu udah banyak yang rusak. Padahal, cangkang itu kerasnya setara adamantite. Bahan super langka. Untungnya, Lain masih bisa nyelamatin beberapa bagian yang keras. Dia pakai sihir es buat nyimpen cangkang itu di wadah air. Lain juga langsung kontak Melusine, si ilmuwan gila di laboratorium kerajaan. Melusine bilang, laboratoriumnya tertarik banget buat beli cangkang itu, buat penelitian dan mungkin bikin senjata atau armor super kuat. Instruktur Nur, lebih dari sekadar kuat. Instruktur Nur jelasin, sisa-sisa cangkang yang hancur juga berharga. Bisa jadi pupuk super karena kaya nutrisi. Dia juga cerita, penduduk desa nyebut Slaughter Shell itu, Yegor. Artinya binatang penjaga gerbang tanah suci. Jadi, walaupun bikin mati, monster itu juga bikin tanah subur. Lain langsung kagum sama Instruktur Nur. Ternyata, dia nggak cuma kuat, tapi juga bijaksana banget. Dengan rencana yang udah mateng, Ines dan Instruktur Nur mulai kerja. Ines pakai pedang cahayanya buat motong cangkang jadi kecil-kecil. Instruktur Nur, dengan pedang hitamnya, ngancurin lagi jadi lebih kecil. Mereka kerjanya cepat dan efisien banget. Kayak udah pro. Setelah cangkang jadi kerikil, giliran Lain yang beraksi. Dia pakai sihir angin tingkat tinggi. Pertama, angin kencang, buat nerbangin pecahan-pecahan itu. Terus, angin topan, yang digabung sama multicast dan fusion magic, buat bikin pusaran angin raksasa. Pusaran angin itu ngancurin cangkang dan pasir jadi partikel-partikel super halus. Nggak berhenti di situ, Lain nambahin mantra, memurnikan, meningkatkan, dan peningkatan kehidupan. Biar sisa-sisa cangkang itu jadi bersih, aman, dan punya sifat-sifat yang bagus buat tanah. Keren abis. Sebagai penutup, Lain bikin pilar es raksasa dari kelembapan di pusat tornado. Itu jadi bukti
betapa banyaknya air yang disimpan sama Slug Tershell. Dan dia siap-siap pakai mantra api neraka yang dimultikaskan. Kayaknya sih, buat proses lebih lanjut sisa-sisa cangkang yang udah jadi bubuk. Hujan, kabut, dan pelangi. Sihir lain yang luar biasa. Lain lanjutin aksi sihirnya. Dia tembakin bola api neraka, ke pilar es. Bikin uap air. Terus, dia pakai kotus buat dinginin uap itu jadi kabut. Akhirnya, dia pakai panggil hujan buat bikin hujan sebentar. Dan seketika muncul pelangi. Ini kayak tanda proses perbaikan tanah udah selesai. Keren banget. Lain, Ines siap-siap berangkat ke ibu kota bawa cangkang yang udah diselamatin. Lain khawatir, Ines kan capek banget. Tapi, Ines bilang dia baik-baik aja. Mungkin gara-gara sup misterius yang dia makan sebelumnya. Lain langsung ngerasa bersalah. Dia nggak ngasih tahu Ines. Bahan sup itu apa? Kayaknya sih, dari Slug Tershell. Padahal, Ines nggak suka sama makhluk kayak gitu. Instruktur Nur. Sihir pertanian instan. Instruktur Nur minta bantuan lain buat percobaan nanam. Dan kejutan. Instruktur Nur pakai mantra penyembuhan rendah ke biji-bijian. Bikin biji itu langsung tumbuh. Lain kaget. Dia belum pernah dengar sihir kayak gitu. Instruktur Nur bilang, dulu dia sering pakai teknik ini buat nanem makanan. Dengan panduan dan kompos, Instruktur Nur nyiapin tanah. Terus, dia minta Lain pakai pipa mata air buat nyiram tanaman yang baru tumbuh. Instruktur Nur pakai penyembuhan rendah. Lagi, kali ini ke tanah. Tanaman itu langsung tumbuh cepat banget dan ngeluarin buah yang namanya naga merah. Instruktur Nur nawarin buah itu ke Lain. Dan rasanya manis banget. Kembali ke desa. Sarapan lezat dan rencana masa depan. Balik ke desa, mereka disambut Rolo dengan sarapan enak dari sisa kaldu Divine Beast. Lain dan Instruktur Nur makan dengan lahap. Instruktur Nur bahkan nambah beberapa porsi. Lain jelasin, Sirene lagi ngelatih para pemanah desa. Makanya suasananya lebih sepi dari biasanya. Setelah sarapan, mereka ketemu Kyle buat bahas rencana. Kyle udah nyiapin peta desa. Mereka diskusi soal lokasi sumber air baru, dan akhirnya milih dataran tinggi di tengah desa. Kyle bilang, nggak masalah pakai lokasi itu. Lain jelasin, mereka bakal pakai pipa mata air, bukan gali sumur. Rencana ini udah dijelasin ke tetua desa, yang awalnya bingung tapi akhirnya seneng banget. Dia sadar, ini bisa jadi sumber air yang konstan dan bantu pertahanan desa. Tetua itu bahkan udah mikirin kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa dicapai desa. Semangat banget! Membangun sumber air dan sistem irigasi. Kerja keras dan kreativitas. Setelah dapat izin, Nur dan Lain langsung mulai kerja. Nur gali lubang dangkal buat wadah air. Lain pakai Hellflar buat manasin pasir. Jadi kaca bening setelah dingin. Lain juga pakai sihir angin buat percepat proses pendinginan. Selanjutnya, mereka bikin saluran irigasi buat ladang. Lain udah nyusun rencana detail sebelumnya. Mereka pakai balok kayu dan tali buat nandain petak-petak ladang. Terus, Lain pakai Hellflar lagi buat lelehin pasir jadi saluran kaca, bikin dasar sistem irigasi. Setelah Lain dinginin kaca pakai Tornado, giliran Nur yang beraksi. Dia pakai keahliannya dari bersihin saluran air di ibu kota. Dia ukir alur di kaca pakai pedang hitamnya, bikin saluran air yang miring biar airnya ngalir lancar. Nur ngerasa kerjaan ini bikin dia bebas dan puas. Apalagi karena tahu manfaatnya buat penduduk desa. Mereka berhasil nyelesain sistem irigasi sebelum tengah hari. Keren! Istirahat dan cerita masa lalu Sirene yang menyentuh. Sambil istirahat dan makan siang, mereka ngobrol soal kerjaan yang belum selesai dan masa lalu Sirene. Sirene,
yang kabur dari Sarenza waktu kecil. Ingat janji kakak laki-lakinya buat ketemu lagi. Tapi, Sirene dan ibunya nunggu lama banget. Ayah dan saudara laki-lakinya nggak pernah balik. Mereka hidup miskin di kerajaan Tanah Liat, tapi Sirene bersyukur bisa sekolah gratis. Dia terinspirasi sama Miane, Kapten Bestfolk dari Hunter Corps, dan mulai belajar manah umur 5 tahun. Ibunya jadi guru pertamanya. Setelah ibunya ngerasa nggak bisa ngajarin lagi, Sirene nyari guru baru. Dia ngikutin wanita misterius dengan busur emas ke hutan terlarang dan minta diajarin. Wanita itu setuju. Ngajarin Sirene manah tingkat tinggi dan filosofi kalau nama nggak penting di medan perang. Sirene latihan keras, kagum sama gurunya dan menikmati hubungan mereka yang fokus ke panahan. Umur 10 tahun, dia udah bisa nembus awan, walaupun nggak sebagus gurunya. Sirene, wakil kapten yang ragu-ragu. Kita kenalan lebih dekat sama Sirene, wakil kapten termuda dari korps pemburu kerajaan. Ternyata, di balik kehebatannya, dia ini penuh keraguan. Dia diangkat jadi wakil kapten sama Miane, sang penguasa busur yang legendaris itu. Tapi, Sirene ngerasa terbebani sama tanggung jawab dan ekspektasi. Meskipun dia jago banget manah, bahkan ngalahin semua veteran di korps, Sirene tetap aja ngerasa nggak pantas. Dia lebih suka ngikutin perintah daripada mimpin. Dia mikir, para veteran yang lebih pengalaman itu lebih cocok jadi wakil kapten. Nah, Sirene ini dapat misi ke Sarenza. Tugasnya, ngelatih penduduk desa manah buat jagain lahan pertanian baru. Awalnya sih, kayaknya gampang. Tapi permintaan sang putri berubah jadi perintah kerajaan. Sirene kaget. Dia harus ngelatih pasukan yang jauh lebih gede dari yang dia bayangin. Lebih dari 100 penduduk desa, yang hampir semuanya penduduk desa itu siap belajar dari dia. Sirene langsung cemas dan gak yakin. Dia ragu, bisa nggak ya dia ngajar dan mimpin orang sebanyak itu? Tapi, dia sadar, satu-satunya cara buat ngilangin keraguan itu ya bertindak. Sirene mutusin buat mulai dengan pamerin teknik manahnya yang unik. Teknik yang dia pelajarin dari Miane. Dia mau nunjukin kemampuannya dan juga cari tahu apa aja yang perlu dia ajarin ke penduduk desa. Dia perhatiin reaksi mereka, buat ngukur kemampuan dan minat mereka. Meskipun awalnya gugup, Sirene mulai nemuin ritmenya. Dia bisa pakai pertanyaan dan minat penduduk desa buat jadi panduan ngajar. Tapi, tetap aja, dia ngerasa harus tampil sempurna di depan banyak orang. Dia pengen buktiin, dia nggak cuma jago manah, tapi juga bisa jadi pemimpin dan guru yang baik. Sirene mulai nunjukin kehebatannya. Dia nembakin anak panah satu persatu, terus 2, 4, 8, 16, sampai 32. Semuanya kena sasaran di udara dengan tepat. Setiap anak panah yang dia tembak, kena anak panah sebelumnya. Keren banget. Tapi ketegangan Sirene makin menjadi. Dia nembakin lagi 32 anak panah, terus 64. Semuanya tetap kena sasaran. Suara benturan anak panah itu bikin pertunjukannya makin spektakuler. Tapi, di balik itu, Sirene gugup banget. Puncaknya, dia harus nembakin 128 anak panah buat ngejatuhin anak panah yang udah melayang. Ini siklus terakhir dari latihannya yang namanya 256 anak panah. Dia udah sering ngelakuin ini, tapi tetap aja, tekanan buat tampil sempurna bikin dia tegang. Dan jeng, bencana kecil terjadi. Sirene sadar, dia kehabisan anak panah. Dia lupa, dia nggak lagi di tempat latihan dan cuma bawa sedikit anak panah. Anak panah terakhir. Penyelamatan dramatis. Sirene panik. Kalau dia biarin anak panah itu jatuh, bisa bahaya buat penduduk desa. Tapi, dia cuma punya satu anak panah lagi. Dia sadar, ini satu-satunya kesempatan. Dia harus pakai anak panah terakhir itu buat ngendalin semua anak panah yang lain. Dengan tarikan busur yang kuat dan presisi yang luar biasa,
Sirene nembakin anak panah terakhirnya. Anak panah itu melesat lewatin kerumunan, belok tajam, bikin angin kencang, dan wus, ngarahin semua anak panah yang jatuh ke tanah. Penduduk desa langsung sorak-sorai dan tepuk tangan. Sirene lega banget, tapi juga malu karena kesalahannya. Dia nyaris aja bikin kecelakaan fatal. Untungnya, kekuatan busur dari Kapten Miyane nyelamatin dia. Tapi, tetap aja, dia ngerasa bersalah. Dari demonstrasi ke instruktur dadakan. Meskipun perkenalan diri, Sirene gagal. Demonstrasinya bikin dia dapat kepercayaan dari penduduk desa. Mereka langsung ngerubungin dia. Pengen belajar. Sirene kewalahan sama semangat mereka dan ngerasa tanggung jawabnya makin gede. Dan dimulailah perjalanan Sirene jadi instruktur. Dia ngelatih penduduk desa pakai metode yang dia pelajarin dari Kapten Miyane dan ibunya. Hasilnya luar biasa. Penduduk desa yang emang dasarnya udah berbakat, cepat banget belajarnya. Kemampuan manah mereka meningkat drastis. Sirene bangga, tapi juga khawatir. Dia seneng lihat kemajuan murid-muridnya, tapi takut mereka berkembang terlalu cepat. Dia khawatir, dia udah bikin kekuatan militer yang jauh lebih gede dari yang dibutuhin. Dia mulai mikir, apa dia udah bikin kesalahan? Tapi, dia udah nggak bisa mundur. Di tengah keraguan itu, Sirene tetap berusaha jadi instruktur yang baik. Dia ingat, dia cuma ngikutin perintah raja dan putri. Dia bakal ngelakuin yang terbaik, walaupun gak yakin sama masa depan. Nur dan lain, membangun saluran air dan mengunjungi gudang bawah tanah. Cerita pindah ke Nur dan lain, yang lagi bikin saluran air buat nyambungin sistem irigasi ke waduk. Mereka kerja cepat dan selesai lebih cepat dari perkiraan. Terus, mereka ke tetua desa buat laporan dan diskusi soal masang pipa buat sistem irigasi. Tetua desa bawa mereka ke gudang bawah tanah yang luas banget. Gudang itu dibikin sama nenek moyang mereka buat nyimpen barang di lingkungan gurun yang keras. Nur dan lain kagum sama ukuran dan konstruksi gudang itu. Obrolan mereka ngasih kita gambaran soal sejarah dan budaya penduduk desa. Mereka ini tahan banting dan cerdik banget. Pipa mata air, hadiah tak ternilai dan rencana penyimpanan. Obrolan lanjut ke soal nyimpen dan pakai pipa mata air. Artefak yang bisa ngeluarin air tanpa batas itu. Tetua desa usul buat nyimpen di ruang rahasia di dalam gudang bawah tanah, yang dulunya tempat nyimpen barang berharga. Nur usul, mending pasang pipa dari mitril, logam yang punya sifat antibakteri. Jadi, airnya bisa langsung dialirin ke permukaan, lebih gampang diakses dan lebih bersih. Kyle, salah satu penduduk desa yang dipercaya, dikenalin sama pipa mata air dan fungsinya. Dia kaget dan kagum banget. Dia bersyukur sama kebaikan hati Nur. Nur bilang, pipa mata air itu hadiah. Dia nggak minta imbalan apapun. Tapi, tetua dan Kyle ngerasa berhutang budi banget sama Nur dan lain. Balas budi dan perbedaan budaya. Penduduk desa itu orangnya baik-baik banget. Ya, mereka kekeh pengen balas budi sama Nur. Padahal Nur udah bilang gak usah. Ini nunjukin banget perbedaan budaya antara Nur, yang mikirnya praktis dan gak terlalu mentingin imbalan, sama penduduk desa yang menjunjung tinggi rasa terima kasih dan balas budi. Nur akhirnya punya ide yang brilian. Dia usul, hasil panen dari ladang itu dipakai buat makan penduduk desa, sisanya disimpan, dan kalau ada lebih lagi, baru dijual. Untungnya, dipakai buat macem-macem. Gaji orang, beli alat, nambah luas ladang, bangun rumah, dan fasilitas lainnya. Nah, kalau semua udah aman, penduduk desa udah punya tabungan buat pensiun. Baru deh Nur mau nerima pembayaran. Itu pun kalau mereka mampu. Rencana Nur ini keren banget. Dia nggak cuma mikirin untung jangka pendek, tapi juga mikirin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk desa dalam jangka panjang. Lain, yang awalnya kayaknya pengen dapat bayaran cepat,
Jadi kagum sama strategi investasi Nur yang mikirin semua orang. Akhirnya, pipa mata air dikasih ke penduduk desa. Lain juga langsung nelpon Ines di ibu kota, minta dikirimin pipa mitril buat sistem pengairan airnya. Ini nunjukin pentingnya rencana yang mateng, pakai sumber daya yang ada dengan baik, dan kerja sama buat mencapai tujuan. Air mengalir, kebahagiaan datang dan masalah baru muncul. Nur dan Lain sukses bikin sistem pengairan buat desa. Mereka bikin saluran air dari gudang penyimpanan air ke penampungan air di desa. Penduduk desa awalnya kaget banget lihat air bersih ngalir, bahkan ragu mau nyentuh. Tapi, Nur meyakinkan mereka, airnya aman dan banyak. Akhirnya, penduduk desa seneng banget. Mereka cuci tangan, main air, mandi seru deh. Tapi, keberhasilan ini bikin Nur sadar. Mereka butuh sumber air terpisah buat minum, masak, dan nyuci. Nur juga punya rencana buat benerin dan mempercantik sistem pengairannya. Perubahan drastis pada Sirene dan pasukannya. Nah, di sisi lain, ada perubahan besar nih sama Sirene dan para best folk yang dia latih. Mereka jadi semangat banget, disiplin, dan punya aura yang serem. Bikin Sirene sendiri jadi khawatir. Tapi, hubungan antara Sirene dan para pemanah itu jadi jelas banget. Mereka akur dan saling percaya. Malam yang mencekam. Desa dikepung. Pas lagi jalan-jalan malam di sepanjang saluran air, Nur nemuin beberapa masalah kecil. Dia berencana buat benerin ini dan ningkatin sistem pengairannya, sekalian mempercantik waduk airnya. Tapi tiba-tiba, Sirene sadar, desa dikepung. Lain, pakai kemampuannya, bisa ngedeteksi keberadaan musuh. Ternyata, yang ngepung desa itu banyak orang dan sesuatu yang lain. Dan ternyata itu golem boneka origin. Aset berharga punya Sarenza. Lain kaget banget, dan suasana jadi tegang. Penduduk desa siap-siap buat bertahan. Rashid, audit, dan pajak yang bikin melongo. Muncul nih, seorang pemuda namanya Rashid. Dia ngaku sebagai administrator wilayah dan kepala pemungut pajak. Dia dateng naik golem naga berkaki dua. Rashid bilang, dia dateng buat audit, dan golem-golem itu buat ngelindungin dia. Rashid ngasih tahu, desa itu punya aset yang gede, ada ladang baru dan jalur air. Jadi, mereka harus bayar pajak yang gede banget, 80% dari total pendapatan pertanian, plus pajak tambahan buat jalur air dan sumber airnya. Lain kaget, pajaknya tinggi banget. Tapi, Rashid bilang itu wajar, sesuai aturan perusahaan dagang Sarenza. Dia juga nawarin pinjaman berbunga rendah buat yang nggak sanggup bayar. Lain nanya, bukannya negara harusnya ngelindungin rakyatnya sebagai imbalan dari pajak? Tapi, Rashid bilang, pasukannya udah jagain perdamaian dan stabilitas wilayah dari musuh-musuh yang nggak kelihatan. Nur nyela, kalau penduduk desa bisa ngelindungin diri sendiri, mereka nggak perlu bayar pajak tinggi dong? Serangan mendadak dan usulan pengadilan. Rashid kayaknya tertarik sama usulan Nur. Dia minta temennya yang kuat, Syauza, buat nilai harga Nur. Tiba-tiba, Syauza nyerang Nur dari belakang. Untungnya, Nur bisa nangkis. Rashid bilang, dia nyerang Nur buat ngukur harganya sebagai pedagang, karena dia tertarik sama ide Nur. Lain nanya, maksudnya apa sih? Rashid nawarin kompromi. Dia nyebutin kota di dekat situ. Namanya, kota yang terlupakan oleh waktu. Kota itu punya dia dan dikelola di bawah perusahaan dagang Sarenza. Rashid ngusulin, masalah ini diselesain lewat pengadilan. Cara lama di Sarenza buat nyelesain masalah lewat permainan yang adil dan gak memihak di depan umum. Kalau Lain dan timnya menang, Rashid bakal bebasin desa dari pajak. Kalau kalah, mereka harus nurutin satu permintaan Rashid, yang nilainya sama kayak pajak. Lain, walaupun ragu, akhirnya setuju. Rashid janji nggak bakal nyerang desa selama itu.
Mereka rencana berangkat ke kota yang terlupakan oleh waktu besok pagi. Rashid juga bilang, dia ini anaknya Zaid, kepala keluarga Sarenza sekarang, dan ayahnya bakal setuju pembebasan pajak sebagai hadiah buat tamu asing. Rahasia Rashid dan peringatan dari Pangeran Rain. Malamnya, Lain nelpon kakaknya, Pangeran Rain, pakai bola peramal. Rain ngejelasin siapa itu Rashid, dan ternyata mereka punya sejarah yang gak enak di Mitra. Rain juga nebak, Rashid ini kayaknya udah tahu soal pipa mata air di desa itu dan pakai taktik buat mecah belah kekuatan mereka. Rain ngasih tahu, Rashid ini licik, tapi dia orang yang megang janji. Walaupun mungkin dia pakai kata-kata buat keuntungannya sendiri. Dia nyuruh Lain hati-hati sama kata-kata Rashid dan siap-siap hadapi kecurangan dan jebakan di pengadilan. Karena Sarenza pakai pengadilan buat ngehalalin tindakan mereka. Rain bilang, penting banget buat main sesuai aturan, walaupun gak adil. Karena pedagang Sarenza itu ngandelin kontrak dan perjanjian buat pertahanin kekuasaan mereka. Rain juga bilang, ayah mereka, Raja, udah nyerahin masalah ini sepenuhnya ke Lain dan temen-temennya. Raja ngasih dukungan penuh dan nitip salam buat Nur. Persiapan menuju kota yang terlupakan oleh waktu. Sebelum berangkat, Nur ngajarin penduduk desa cara ngerawat ladang. Dia bilang, hasil panen itu punya mereka. Lain usul buat bagi penduduk desa jadi 2 kelompok. Petani dan penjaga desa. Sirene dan Rolo ngelatih pasukan keamanan. Sementara Lain dan Nur ngawasin petani. Rolo, yang jago sama alat-alat rumit, bantu bikin jebakan buat pertahanan desa. Lain pakai sihirnya, Stone Wall, buat bikin tembok batu pelindung di sekeliling desa. Sementara itu, Ines datang naik kereta, siap buat bawa mereka ke kota yang terlupakan oleh waktu. Rahasia liontin Sirene terungkap. Sebelum berangkat, Lain nyuruh Sirene nanya ke penduduk desa soal liontinnya. Siapa tahu ada petunjuk soal keluarganya. Dan jeng, ternyata, tetua desa kenal sama lambang di liontin itu. Itu punya suku Mio. Sirene kaget, tapi juga seneng. Tetua desa cerita, liontin Sirene itu punya suku Mio, yang dulu mimpin pemberontakan lawan penguasa Sarenza 10 tahun lalu. Tapi, pemberontakannya gagal, dan suku Mio dibantai. Ini bikin Best Folk Lain benci sama mereka, karena bikin hukuman jadi makin berat. Tetua nyuruh Sirene nyembunyiin liontinnya, biar nggak kena bahaya. Sirene, walaupun kaget, nerima kenyataan itu. Dia mutusin buat fokus sama misi mereka sekarang. Mereka berangkat ke kota yang terlupakan oleh waktu naik keretanya Ines. Perjalanannya gubrak, bergelombang banget, bikin Nur mabuk perjalanan. Tapi, akhirnya mereka nyampe juga. Kota yang terlupakan oleh waktu. Arsitektur ajaib dan kompleks hiburan raksasa. Kota yang terlupakan oleh waktu ini unik banget. Bangunannya putih-putih, berkilauan kena sinar matahari. Mereka ngelewatin pasar yang rame di dalam gerbang kota, terus ke bangunan putih gede kayak kotak. Itu tujuannya. Lain jelasin, bangunan ini sebenarnya kompleks hiburan raksasa. Namanya, kota yang terlupakan oleh waktu. Kota di sekitarnya itu tumbuh sendiri buat ngelayanin pelanggan kayak kompleks itu. Kompleksnya dibangun pakai golem unik Sarenza, dan ukurannya bikin melongo. Selamat datang di hutan buatan. Nur, Lain, Ines, Sirene, dan Rolo nyampe di kota yang terlupakan oleh waktu. Bentuknya kayak benteng, gede banget. Mereka disambut sama Kron, pemandu yang matanya tajam dan bajunya hitam putih. Dia nganterin mereka masuk. Dalamnya, beda banget sama luarnya yang keras. Nur kaget, ada ekosistem yang subur di dalam tembok. Ada tumbuhan dan hewan dari seluruh dunia, kayak hutan atau gunung, lengkap sama sungai, hewan, dan langit-langit kayak kaca yang bisa nyaring sinar matahari tapi tetap bikin adem. Iklimnya diatur sama relik dari Dungeon of Oblivion, bikin Lain kagum sama kecanggihan teknologinya.
serahkan senjata dan pedang super berat itu. Pas mau dekat ke bangunan utama, Kron minta mereka nyerahin senjata, demi keamanan. Ini standar buat semua pengunjung. Lain awalnya ragu, tapi Nur meyakinkan. Dia percaya sama janji perlindungan pemandu dan kemampuan pertahanan Ines. Akhirnya, semuanya setuju. Lain nyerahin pedang dan belatinya, tongkat sihirnya, Sirene nyerahin busurnya, dan Rolo nyerahin pisau masak dan sarung tangannya. Tapi Nur ragu pas mau nyerahin pedang hitamnya. Dia bilang ke Kron, pedangnya berat banget, bukan karena nggak percaya, tapi karena khawatir sama keselamatan pemandu. Kron, awalnya geli, bilang dia kuat kok, udah terlatih. Nur, walaupun masih khawatir, akhirnya setuju. Dia bilang, kalau berat banget, mending dijatuhin aja. Ketegangan sempat naik sedikit, karena Nur kayaknya nggak percaya, tapi dia negasin lagi, pedangnya emang unik. Pedang jatuh, lantai retak, dan bener aja. Perhatian Nur soal berat pedang hitamnya itu ada benernya. Kron, walaupun awalnya yakin, kesusahan banget. Dia hampir nggak bisa nahan pedangnya. Dan duar, pedang itu jatuh ke lantai. Bikin kawah kecil dan retakan di lantai sama dinding dekat situ. Staf lain yang bajunya hitam langsung lari dateng. Kaget. Tapi, mereka juga nggak bisa ngangkat pedang itu. Nur, ingat harga diri Kron, nggak nawarin bantuan. Dia malah nyaranin, mending cari bantuan lagi atau dikubur aja sekalian kalau perlu. Akhirnya, Nur dan rombongannya ninggalin staf yang bingung sama pedang yang nancep itu, terus lanjut masuk ke dalam kompleks. Akuarium raksasa dan pakaian renang. Mereka ngelewatin lorong panjang yang dindingnya transparan. Kelihatan pemandangan tumbuhan dan hewan yang luas banget. Lain cerita soal macam-macam spesies, bikin mereka makin kagum sama lingkungan yang unik itu. Mereka akhirnya nyampe ke akuarium raksasa. Dindingnya biru tua, nunjukin kehidupan laut yang macem-macem. Mereka terpesona sama keindahan bawah lautnya. Melissa, manajer umum, nyambut mereka. Dia nawarin pakaian renang buat kunjungan mereka berikutnya ke fasilitas renang. Lain awalnya ragu, tapi Melissa ngeyakinin, dan dia juga udah ngecek pakaian renangnya. Nur penasaran, pakaian renang itu apaan sih? Ternyata, itu pakaian renang, yang berarti ada kolam renangnya. Pakaian renang dan perbedaan reaksi. Mereka pisah ke ruang ganti masing-masing. Nur dan Rolo ganti baju sendiri. Nur nemuin celana renang yang bagus dan gampang dipakai. Pas mereka balik, Lain dan Ines kelihatan tenang pakai pakaian renang mereka. Tapi, Sirene, malu banget. Dia nutupin dirinya pakai jaket berkerudung. Nur jelasin, pakaian renang itu nggak aneh-aneh amat. Dia pernah lihat di pemandian dan tempat latihan di kerajaan. Walaupun agak terbuka, Lain dan Ines kelihatan biasa aja. Beda banget sama Sirene yang malu-malu. Melissa ngeyakinin, suhu di area kolam renang itu lebih anget, dan dia nyaranin berenang biar nyaman. Dia bilang, danaunya nyambung sama akuarium yang tadi mereka lihat, jadi bisa berenang bareng ikan. Nur, yang tadinya mikir mau makan ikannya, kaget pas Melissa bilang ikannya cuma buat dilihat. Lain curiga, Sirene tenggelam. Setelah Melissa pergi, Lain bilang, dia curiga sama niat tuan rumah. Dia ngerasa kayak ditipu, walaupun mereka kelihatannya ramah banget. Nur bilang, nikmatin aja fasilitasnya, ini kan unik. Dia nyuruh Lain santai. Lain setuju, dia perlu santai dan belajar budaya. Sirene, yang berdiri di tepi danau, bilang dia khawatir. Airnya dalam banget dan dia nggak bisa berenang. Lain nawarin buat ngajarin. Tapi, pas Lain dorong pelan biur, Sirene malah jatuh ke danau. Sirene tenggelam. Lain langsung nyebur buat nyelametin. Ines, walaupun bisa berenang, nggak ikut nyebur, karena dia tugasnya jadi pengawal.
Dia percaya Lain bisa ngatasin situasinya. Lain muncul bawa Sirene. Sirene minta maaf. Dia nggak bisa berenang, karena nggak pernah diajarin di korps pemburu. Rollo juga bilang, dia cuma bisa ngapung, karena dia belajar bertahan hidup di rawa pas kecil. Nur jadi inget, dia juga belajar berenang dari kesalahan. Lain mulai ngajarin Sirene, ngasih arahan dan semangat. Nur dan Rollo nonton dari pinggir. Ines agak jauhan. Nur lihat, Ines kayaknya agak cemburu. Mungkin karena panasnya makin nyengat. Pas Nur lagi mikir mau ikut nyebur, tiba-tiba ribut-ribut, diskriminasi dan komentar menghina. Pengunjung lain mulai teriak-teriak ngatain Sirene. Mereka bilang Sirene, binatang buas, dan gak bersih. Nyuruh dia pergi. Lain dan Sirene kaget dan bingung. Sirene ngerasa bersalah, nawarin buat pergi aja. Tapi Lain gak mau. Dia mau nyelesain masalah ini. Sirene bilang, mending diam dan gak kelihatan aja. Ini kan di negeri orang. Dia minta maaf udah bikin masalah. Rollo, aku ini iblis. Lo? Sirene mau nyerah aja karena keributan itu. Tapi Rollo nggak setuju. Dia bilang, ada yang lebih dibenci sama tamu-tamu itu daripada manusia binatang. Terus, dia manggil segerombolan ikan dari danau. Ikannya pada loncat ke udara, bikin pertunjukan spektakuler. Ini bikin semua orang lupa sama Sirene. Rollo terus bilang, dia ini iblis, bisa baca hati dan ngungkap rahasia. Ini ditambah sama pertunjukan ikan yang aneh, bikin tamu-tamu VIP itu panik. Mereka takut ada iblis beneran di sini. Mereka minta Rollo diusir. Tapi Rollo malah nyuruh mereka pergi aja kalau nggak suka. Terus, Rollo teriak, benar. Keras banget. Dan biur. Dia nyebur ke danau dengan gaya yang keren. Ini bikin tamu-tamu yang ketakutan itu kabur semua. Rollo muncul lagi, sendirian di danau, dan ngiyakinin Lain dan Sirene, masalahnya udah beres. Sirene makasih banget, dan Rollo bilang, tamu-tamunya pergi sendiri kok. Nur berenang dan kejutan basah kuyup. Nur, yang kepanasan, ikutan mau berenang, gara-gara lihat Rollo nyebur tadi. Dia lompat tinggi banget, hampir kena langit-langit kaca, dan pakai kakinya buat dorong dirinya ke danau. Nur menikmati airnya yang seger, berenang bareng ikan di dasar danau, dan nahan diri buat nggak nangkap ikannya. Tapi, pas dia muncul lagi UPS, ternyata, lompatannya yang kuat tadi bikin gelombang yang ngebasahin Ines. Ines, yang dari tadi diam aja di tepi danau, jadi basah kuyup. Dia nggak marah sih, tapi dia nunjuk ke Sirene, yang ketakutan dan gemeteran kena ombak. Lain nenangin Sirene, yang emang masih takut sama air. Lineburg sang guru renang dadakan, dan insiden ikan terbang. Sirene, yang mulai ngatasin rasa takutnya sama air gara-gara Lineburg, diajak buat naklukin rasa takutnya, dengan lompat ke danau buatan. Lineburg gendong Sirene, yang awalnya ragu, dan lompat bareng. Setelah beberapa kali coba, Sirene mulai menikmati airnya. Sementara itu, Rollo dan Nur pengen bikin gelombang gede, malah bikin kekacauan. Mereka ngebelah air dan bikin ikan-ikan pada terdampar. Setelah insiden itu, mereka main air lebih tenang, sambil nunggu kesempatan buat lompat lagi. Rashid muncul dan tawaran yang menggiurkan. Terus, Rashid, pemilik tempat itu, muncul dan minta maaf atas masalah yang dibikin sama beberapa tamu yang kasar. Dia bilang, tamu-tamunya udah dihukum berat. Rashid terus minta ngobrol pribadi sama Nur. Lineburg, walaupun khawatir, ngebolehin. Rashid ngajak Nur ngobrol sambil minum. Dia muji pengalaman Nur di kota itu, terutama di akuarium dan danau buatan. Terus, Rashid ngungkapin niatnya. Dia mau rekrut Nur. Dia kagum sama kemampuan Nur, yang bahkan gak bisa dinilai sama Shawa, salah satu orang terkuat di Sarenza.
Rashid nawarin buat ngepenuhin keinginan Nur kalau dia mau gabung. Tapi, Nur sendiri nggak tahu detail kontraknya sama Lindbergh, karena ketua serikat yang ngurus. Nur awalnya ngerasa, imbalan terbesarnya itu kesempatan ke Sarenza. Tapi, Rashid pengen ngasih kompensasi yang lebih gede. Dia nawarin 1, 2, sampai 3 keping emas per hari. Nur kaget. Ini kebanyakan. Dia kan pengen ngabisin duit, bukan nambahin. Rashid, walaupun kaget, tetap kekeh. Dia juga nyinggung soal pedang unik Nur, Black Blade, yang nilainya bakal naik kalau dipakai sama orang yang tepat. Koloseum, pertarungan sampai mati, dan Nur jadi budak. Setelah itu, mereka makan dan siap-siap buat ujian. Mereka dibawa ke aula permainan yang luas dan rame. Ada macem-macem hiburan. Terus, mereka ke Koloseum. Di sana, ada pertarungan antara Shin, sang pengembara yang tak tergoyahkan, dan seekor naga hijau. Rashid jelasin soal sistem taruhan. Orang-orang bertaruh buat petarung yang mereka yakinin bakal menang. Kelihatan banget, naga hijau lebih diunggulin. Pertarungan dimulai, dan bener aja, Shin kewalahan. Nur khawatir. Dia minta pertarungannya dihentiin. Tapi, Rashid jelasin, pertarungan di Koloseum itu harus sampai salah satu petarung mati, dan pesertanya udah setuju sama risikonya. Cerita berakhir dengan Shin yang kelempar ke dinding arena dan gak gerak. Sementara naga hijau ngedeketin dia. Nur melompat ke arena dan kejutan lagi. Awalnya, Nur cuma mau nolongin petarung Beastfolk yang luka parah. Tapi, tindakannya malah bikin dia masuk ke pertarungan yang lebih gede. Nur, yang tadinya cuma nanya soal kemungkinan nyelamatin petarung yang sekarat, malah tanda tangan kontrak yang bikin dia ikut bertarung. Dia nggak sadar sama konsekuensinya. Nur lompat ke arena, dan kehadirannya ngubah dinamika pertarungan. Taruhan yang tadinya berat sebelah buat naga hijau, sekarang berubah, ada Nur jadi penantang baru, bareng sama Shin. Petarung Beastfolk itu, yang lukanya udah diobatin sama Nur. Jelasin, semua peserta di arena itu budak perang yang terikat kontrak. Ini bikin Nur kaget. Dia kira dia petualang bebas. Di tengah kebingungan, naga hijau yang jadi lawan mereka mulai nyerang. Nur, walaupun cuma modal pedang pinjaman yang rapuh, dengan tenang ngadepin naga itu. Kemampuan menangkis yang dia punya ternyata terlalu kuat. Pedang pinjamannya hancur, dan naga itu malah terhuyung. Tapi, ada yang aneh. Naga hijau itu, yang harusnya buas, malah takut dan gak mau nyerang Nur. Ini bikin penonton yang haus darah kecewa. Mereka mulai lempar barang-barang dan ngatain, minta pertarungan yang beneran. Lindbergh versus Rashid. Kontrak dihancurkan. Tapi, sementara itu, di antara penonton, Putri Lindbergh dan Rashid lagi ngobrol. Ternyata, Rashid itu yang ngatur acara ini, dan dia udah ngejebak Nur dengan kontrak perbudakan. Lindbergh pakai kekuatan sihirnya, ngehancurin kontrak itu. Dia bilang, tindakannya sesuai hukum. Tapi, Rashid bilang, ada klausul pengecualian yang bikin kontraknya tetap sah. Walaupun udah nggak ada fisiknya. Rashid dan Lindbergh terus mikir, kenapa naga hijau itu tiba-tiba jadi jinak? Seorang anak laki-laki dari belakang mereka bilang, dia yang ngancurin sihir yang bikin naga itu ganas. Rolo, lagi, dan pembatalan pertandingan. Cerita lanjut dengan naga hijau itu ternyata emang penakut. Dan Rolo lagi. Dia yang batalin sihir yang maksain naga itu bertarung. Rashid, walaupun kaget, pakai kesempatan ini buat negasin superioritasnya dan nanyain Lindbergh soal kerugian yang ditimbulin. Suasana di arena makin kacau. Penonton pada ngatain dan lempar barang. Pertandingan akhirnya dibatalin. Dan Nur bareng Shin berhasil kabur dari arena. Kontrak perbudakan ternyata cuma tipuan. Setelah balik, Nur baru tahu kalau Lindbergh udah bakar kontrak perbudakannya. Walaupun lega,
Nur penasaran sama isi kontrak itu. Ternyata, itu cuma tipuan murahan dari Rashid buat dapetin Nur dan temen-temennya. Uji coba dimulai. Pajak dan pipa mata air. Tiba-tiba, aula permainan jadi gelap. Rashid ngumumin dimulainya uji coba. Kompetisi buat nyelesain perselisihan antara dia dan Lineburg. Mereka dibawa ke ruang VIP yang udah disiapin buat macem-macem permainan. Melissa jadi moderator. Jelasin, inti perselisihannya itu soal hak perpajakan atas sebuah desa gurun. Rashid, sebagai pejabat pajak Sarenza, bilang, pajak yang dia kenain udah sesuai sama nilai desa itu. Apalagi karena ada pipa mata air, harta karun kerajaan tanah liat. Lineburg, di sisi lain, ngerasa, Rashid manfaatin situasi dan ngenain pajak yang gak adil. Untuk mulai uji coba, dua-duanya harus mempertaruhkan aset yang nilainya sama kayak nilai pajak yang lagi dipermasalahin. Rashid nawarin sertifikat tanah, tapi Lineburg nawarin belati adamantite. Tapi Rashid nolak belatinya. Dia bilang, dia yang berhak nentuin nilai barang yang ditawarin pihak lawan. Rashid terus nyaranin Lineburg buat nawarin hak komando atas salah satu pelayannya, kayak Nur, Ines, atau Rollo. Dia juga bilang, dia nerima uang. Tapi Lineburg nggak punya uang sebanyak itu dan nggak mau pakai teman-temannya buat alat tawar. Situasinya jadi tegang. Lineburg nggak bisa memenuhi persyaratan uji coba, yang berarti perselisihannya nggak bisa diselesain. Nur, yang nggak mau masalah ini makin panjang, akhirnya nyela. Dia ngasih isyarat, kayaknya dia punya solusi. Bagian ini nunjukin manipulasi dan arogansinya Rashid, sama kesulitan yang dihadapi Lineburg buat ngadepin tipu dayanya. Nur yang jadi aset, yang diinginkan nambah kompleksitas hubungan antar karakter. Dan interupsinya Nur di akhir cerita bikin penasaran. Nur menyelamatkan situasi dengan uang raja. Nur, dengan 5 keping emasnya, mau gantiin Lineburg buat nyediain aset yang dibutuhin buat mulai uji coba. Dia ngeluarin koin-koinnya, dan setelah diperiksa sama Melissa, dinyatakan sah buat taruhan. Lineburg, yang awalnya kaget, akhirnya nerima bantuan Nur. Ines jelasin, Nur bawa uang itu atas perintah raja, dan buat kepentingan desa juga. Melissa terus jelasin, uji coba itu isinya serangkaian permainan, dan hasilnya nentuin pemenangnya. Rashid ngusulin permainan pertama, 3 dice. Permainan sederhana yang pakai 3 dadu. Lineburg setuju, dan sebagai gantinya, dia yang milih permainan kedua. Sebelum permainan mulai, Rashid ngumumin, pertandingannya bakal disiarin ke seluruh fasilitas lewat cermin layar, dan penonton bisa pasang taruhan. Ini bikin skala uji coba jadi gede banget, jadi tontonan publik. Rashid juga ngingetin Lineburg buat nggak pakai kekerasan, karena pertandingannya harus adil dan beradab. 3 dice, Nur si pemula, atau versus Kron si penjudi. Lawan Nur di permainan pertama itu Kron, pemandu yang sebelumnya kasar. Kron jelasin aturan 3 dice ke Nur, yang ngaku nggak tahu banyak soal permainan itu, walaupun dia pernah main permainan yang mirip. Inti permainannya, bandar, Kron, lempar 3 dadu, dan pemain, Nur, nebak hasilnya. Ada beberapa jenis taruhan, aneh, ganjil genap, bayarannya paling kecil, dan panggilan, nebak angka pasti, bayarannya paling gede. Kron, walaupun ragu sama Nur, tetap jelasin aturan dan mulai permainan. Dia minta Nur buat pasang taruhan pertamanya. Percakapan singkat antara Nur dan Kron sebelum taruhan pertama dipasang jadi penting, karena Kron nyoba baca strategi Nur dari kata-kata dan tindakannya. Bagian ini bikin tegang sebelum permainan pertama, nunjukin kesederhanaan aturan 3 dice tapi juga potensi strategi dan tipu daya di baliknya. Permainan ini yang disiarin dan jadi ajang taruhan gede nambah tekanan buat Nur dan Lineburg. Tebakan hampir sempurna dan kecurigaan Kron. Kron sadar, Nur ini bukan pemain amatir kayak yang dia kira. Dia paham, di 3 dice,
Yang melempar dadu pertama itu yang punya keuntungan gede. Nur yang ngebiarin Kron lempar dadu pertama dan langsung pasang taruhan gede. 1 keping emas, nilainya 100 juta gold, nunjukin dia emang gak pengalaman atau punya strategi rahasia. Nur pasang taruhan, panggilan, nebak angka pasti, di lemparan pertama. Langkah yang paling berisiko tapi bayarannya paling gede. Kron, yang awalnya yakin bakal menang gampang, mulai ragu. Dia nggak ngerti strategi di balik taruhan gede dan berisiko itu. Tapi tebakan Nur cuma meleset 1 angka. Ini terus terjadi di lemparan-lemparan berikutnya. Kron makin yakin, Nur ini curang. Walaupun dia nggak bisa nemuin buktinya. Dia terus lempar dadu, berharap bisa ngungkap trik Nur. Tapi tebakan Nur selalu dekat sama angka yang benar. Ini bikin Kron frustrasi dan marah. Dia ngerasa dipermaluin dan gak ngerti gimana Nur bisa terus-terusan nebak hampir tepat. Di tengah kebingungannya, Nur minta buat ngecek dadunya, yang makin bikin Kron curiga. Tapi, Lineburg nanyain tindakan Nur, dan Nur ngungkapin alasan yang bikin kaget. Dia bilang, dia bisa bedain angka di dadu berdasarkan suara yang dihasilin pas dilempar. Nur ngaku, awalnya dia salah ingat angka, tapi setelah ngecek dadu, dia yakin bakal bisa nebak dengan benar di lemparan berikutnya. Kron nganggap penjelasan Nur nggak masuk akal, tapi dia nggak bisa nyangkal. Nur udah berkali-kali nebak dengan akurat banget. Dia bingung, antara yakin Nur curang atau Nur emang punya kemampuan luar biasa. Taruhan gila dan Kron menyerah. Nur terus naikin taruhannya jadi 2 miliar gold. Ini bikin Kron makin tertekan. Kalau Nur salah, Kron bakal menang gede. Tapi, kalau Nur bener, dia bakal kalah jumlah yang fantastis. Kron, yang bingung dan takut, akhirnya mutusin buat mundur dari permainan. Ini sesuatu yang belum pernah dia lakuin sebelumnya. Dia ngerasa, mending nyerah daripada ngambil risiko kalah jumlah yang gede banget. Ini nunjukin, Nur, walaupun kayak pemain amatir, udah berhasil ngintimidasi dan ngalahin Kron, penjudi yang berpengalaman. Kemenangan kerajaan tanah liat dan permainan kartu penuh tipu daya. Kron, yang terpukul dan takut banget sama Nur, ngakuin kekalahannya dan mundur dari permainan. Ini bikin Nur kaget. Dia ngerasa kemenangannya terlalu gampang. Rashid, walaupun timnya kalah, tetap tenang dan muji keputusan Kron. Dia bilang, Nur sebenarnya udah nebak angka yang benar. 4, 4, 4, yang bakal bikin timnya kalah besar. Melissa ngumumin kemenangan kerajaan tanah liat di permainan pertama. Skornya jadi 8.820.970.000 buat kerajaan tanah liat dan 820.970.000 buat City Forgotten by Time. Lineburg milih permainan berikutnya. Lostman, permainan kartu. Dia milih Rollo, Sirene, dan dirinya sendiri jadi pemain. Rashid milih Melissa, Kron, dan dirinya sendiri. Sebelum permainan mulai, Sirene ngungkap trik sulap Melissa. Ternyata, Melissa udah nuker kartu yang diperiksa Lineburg sama kartu yang udah ditandai. Ini bikin Rashid muji kemampuan Sirene dan bahkan nawarin buat beli Sirene dari Lineburg. Lineburg jelas nolak. Setelah kartu diperiksa ulang dan dibagiin, permainan Lostman mulai. Aturan dasarnya, pemain ngambil kartu dan buang pasangan kartu yang nomornya sama. Pemenangnya itu yang pertama kehabisan kartu. Tapi, elemen kunci di Lostman itu penipuan. Pemain bisa buang kartu apa aja dan ngaku itu kartu apa aja. Kalau nggak ada yang keberatan, kartunya tetap tertutup. Kalau ada yang ngebantah, kartunya dibuka. Kalau klaimnya benar, yang ngebantah harus bayar denda. Kalau klaimnya salah, yang buang kartu harus bayar. Di giliran pertamanya, Lineburg buang 2 kartu dan bilang itu 10 api. Rashid ngebantah, tapi ternyata Lineburg jujur. Rashid jadi harus bayar denda 100 juta gold. Lostman, permainan kartu, kebohongan, dan
Kekuatan telepati. Pemain bisa bohong soal kartu yang mereka buang, dan pemain lain bisa ngebantah kebohongan itu. Kalau kebohongannya ketahuan, yang bohong dihukum. Lineburg sadar, dia kurang beruntung karena kurang pengalaman. Tapi, dia punya keuntungan. Sirene punya penglihatan super, dan Rollo bisa baca pikiran. Ini bikin tim mereka bisa koordinasi diam-diam. Walaupun Rollo nggak bisa baca pikiran lawan sepenuhnya, kehadirannya aja udah cukup bikin mereka hati-hati. Rashid, pemimpin tim lawan, sadar taktik Lineburg, dan bahkan nanya, apa mereka lagi komunikasi rahasia. Permainan lanjut, saling tuduh dan bayar denda. Sirene akhirnya kena, karena kebohongannya ketahuan. Rashid terus ngungkap kebohongan Lineburg, tapi dia ngelakuinnya sebelum Lineburg nyerahin kartunya. Ini bikin curiga. Rashid bilang, penonton di luar ruangan bisa lihat kartu pemain dan ngasih tahu timnya. Secara teknis, ini nggak ngelanggar aturan Lost Man. Lineburg nggak kaget dan bales. Mereka juga punya sekutu rahasia. Rein, kakaknya Lineburg, yang ngawasin permainan dari luar, pakai bola peramal portable. Rein dan Rashid saling kenal. Percakapan mereka ngungkap, kerajaan punya teknologi komunikasi canggih. Rashid bahkan pengen beli teknologi itu, tapi Rein nolak. Dengan bantuan dari luar, permainan jadi lebih seimbang, tapi juga jadi lebih tergantung sama keberuntungan. Rashid sadar, permainan jadi kurang seru, dan ngusulin buat ngakhirin permainan. Dia ngaku kalah dari Lineburg. Bagian ini nunjukin, Lineburg pakai kecerdasan dan strategi buat ngatasin kekurangannya dalam main Lost Man. Dia pakai kemampuan unik anggota timnya dan bahkan ngantisipasi trik lawan. Bantuan dari luar nambah lapisan kompleksitas baru dalam permainan dan nunjukin, teknologi bisa dipakai di uji coba. Kemenangan lagi, dan permainan dadu yang lebih gila. Lineburg dan timnya menang Lost Man. Nambah total kekayaan mereka jadi 10.420.970.000. City Forgotten by Time punya 779030000 utang. Walaupun kalah, Rashid tetap kalem, dan kayaknya malah menikmati permainan. Dia nambah modal ke timnya, jadi skornya lebih seimbang. 10.220.970.000 buat City Forgotten by Time dan 10.420.970.000 buat Kerajaan Tanah Liat. Rashid ngusulin permainan dadu lagi. Dead Nin. Aturannya mirip Three Dice, tapi pakai 9 dadu dan bayarannya jauh lebih gede. Pemenangnya itu yang nebak angka dadu paling banyak, dan pemain gantian lempar dan nebak. Nur main buat timnya. Lawan Shawa, makhluk buah satu tangan. Sebelum permainan mulai, Rashid matiin bola peramal, ngilangin bantuan dari Rein. Lineburg, walaupun nggak tahu Dead Nin, setuju taruhan awal 100 juta gold. Dia percaya sama Nur. Di giliran pertama, Shawa lempar dadu dan Nur nebak 7 dari 9 angka dengan benar. Pas giliran Nur lempar, dia nggak sengaja ngehancurin meja, karena terlalu semangat. Ini nunjukin kekuatannya yang luar biasa. Ini jadi tontonan buat para penonton. Mereka kaget sama kekuatan Nur dan taruhan tinggi di Dead Nine. Permainan lanjut dengan tegang, karena dua pemain terus nebak angka dadu dengan akurat banget. Dead Nine, trik rahasia, skill tersembunyi, dan meja hancur. Permainan Dead Nin lanjut terus. Nur dan Shawa terus nebak angka dadu dengan akurat banget. Tapi, Shawa selalu unggul 1 atau 2 angka. Nur sadar, Shawa diam-diam nuker 2 dadu pas lempar. Ini yang bikin dia nggak pernah bisa nebak semuanya dengan benar. Tapi, walaupun Nur udah tahu trik ini, dia tetap nggak bisa nebak dengan sempurna di giliran berikutnya. Nur nyoba pakai skill Fat Hair Step buat ngilangin suara dadu, tapi Shawa tetap bisa nebak semuanya dengan benar. Rashid ngasih isyarat ke Shawa buat ngelakuin sesuatu yang baru. Di giliran berikutnya, Shawa juga pakai skill buat ngilangin suara dadu. Nur susah nebak,
dan cuma berhasil nebak 5 dari 9 dadu. Nur sadar, dia harus ubah strategi dan ngecek ulang aturan permainan. Dia mastiin, nggak ada aturan yang larang hancurin meja atau pakai kekuatan penuh, dan lemparan dadu dianggap sah selama dadu berhenti di meja. Dengan ini, Nur mutusin buat pakai kombinasi skill, Physical Enhancement, dan Fate Hair Step. Buat gerak cepat banget dan ngilangin suara, sambil tetap lempar dadu sesuai aturan. Dia ngingetin Rashid, tindakannya mungkin bakal ngerusak gedung. Bagian ini nunjukin, Nur adaptasi sama situasi dan mulai pakai kemampuannya secara kreatif. Dia nggak lagi terpaku sama aturan yang dia kira, dan mulai nyari kemungkinan-kemungkinan baru yang diizinin sama aturan Dead Nine yang sebenarnya. Kemenangan epik dan tawaran yang mengejutkan. Nur pakai kecepatan dan kelincahannya buat ngehindarin Shawa, sambil tetap ngocok dadu di dalam cangkir. Dia lari ke seluruh gedung, bahkan nyelam ke air, buat mastiin dadunya bener-bener acak sebelum mulai giliran. Pas Nur akhirnya berhenti dan naruh cangkir di atas meja, Shawa nggak bisa nebak satupun angka dadu dengan benar. Ini ngasih Nur kemenangan gede, dengan selisih 5 tebakan, yang ngasilin pembayaran 10 triliun gold. Rashid, walaupun timnya kalah, tetap kalem dan ngucapin selamat ke Nur. Dia ngaku, timnya nggak bisa bayar jumlah segitu, dan ngusulin negosiasi buat nyelesain utang. Pengumuman resmi nyatain kemenangan kerajaan Tanah Liat, dengan skor akhir 99827790300000 buat City Forgotten by Time dan 10.3.420.970.000 buat kerajaan Tanah Liat. Negosiasi dilakuin tertutup. Rashid janji buat bayar utangnya sesuai aturan pengadilan, tapi minta Lineburg buat mikirin cara pembayaran selain uang, karena jumlahnya gede banget. Lineburg minta pengecualian pajak buat desa diperpanjang selama 1 abad. Rashid setuju, ngurangin kemenangan mereka sekitar 500 miliar gold. Rashid terus nawarin City Forgotten by Time itu sendiri, gedung, aset, hak pengelolaan, dan hak perintah atas karyawan, sebagai bagian dari pembayaran. Nilainya sekitar 2 triliun gold. Nur dan Lineburg bingung sama tawaran itu. Percakapan lanjut, gimana cara terbaik buat pakai sisa kemenangan mereka. Nur jadi pemilik kota. Nur dan Lineburg ngebahas cara pakai sisa kemenangan mereka. Nur pengen ngebebasin para gladiator, tapi Rashid nyaranin Nur ngambil alih City Forgotten by Time, karena gladiator nggak punya tempat tujuan setelah dibebasin. Nur setuju buat ngambil alih City Forgotten by Time. Setelah Lineburg konfirmasi, tawaran itu berharga banget. Rashid nyelesain transaksi dengan cepat dan nyerahin kepemilikan ke Nur. Selain City Forgotten by Time, Nur dan Lineburg juga nerima surat perjanjian senilai 8 triliun gold dan izin dagang yang dijamin Haus Sarenza. Rashid ngucapin selamat ke Nur dan Lineburg. Dia bilang, dia menikmati pertandingan mereka. Dia terus minta izin buat pakai salah satu ruangan di City Forgotten by Time buat terakhir kalinya, buat nikmatin teh sama pelayannya. Nur ngizinin. Di dalam ruangan kedap suara, Rashid dan 2 pelayannya, Melissa dan Shawa, nikmatin teh terakhir mereka. Teh terakhir dan rencana rahasia Rashid. Shawa nanya, kenapa Rashid nyuruh dia kalah di ronde terakhir Dead Nine. Tapi, Rashid ngeyakinin dia, itu bagian dari rencananya, dan Shawa udah ngelakuin tugasnya dengan baik. Bagian ini ngungkap, Rashid punya motif tersembunyi di balik tindakannya. Dia kayaknya udah ngerencanain hasil pertandingannya dari awal. Ini juga nunjukin, Rashid ngehargain banget kedua pelayannya, dan mereka punya hubungan yang rumit dan penuh rahasia. Rashid sang investor, gila. Rashid bilang, dia sengaja bikin Shawa kalah di ronde terakhir Dead Nine, buat ningkatin jumlah utang yang harus dia bayar. Dia yakin, 10 triliun gold itu bukan masalah besar buat ayahnya. Kekalahannya bakal bikin keluarga Sarenza seneng, karena mereka ngira status dan asetnya bakal dirampas. Rashid jelasin, dia ngasih City Forgotten by Time ke Nur, karena dia nganggap Nur itu orang yang menghibur dan nggak terduga.
Dia yakin, Nur bakal pakai uang dan kekuasaan yang dikasih ke dia dengan cara yang menarik dan gak ketebak. Dan gak ada yang bisa ngentiin dia. Rashid nganggap tindakannya itu investasi ke Nur. Walaupun dia nggak yakin bakal dapat untung dari investasi itu. Dia juga ngasih isyarat, dia punya motif tersembunyi lain, yang ada hubungannya sama pepatah. Musuh dari musuhku adalah temanku. Syawa nanya keputusan Rashid, tapi Rashid ngeyakinin dia punya alasan buat tindakannya. Rashid juga ngasih isyarat, dia tahu sesuatu soal liontin yang dipakai Ines, gadis Beasfall itu, dan dia nggak masalah sama keputusan Syawa soal itu. Ines datang mengetuk pintu. Ada apa ya? Seseorang ngetuk pintu ruangan, dan ternyata itu Ines. Rashid nyiratin, Ines punya urusan sama Syawa. Bagian ini makin memperdalam misteri di balik motif Rashid dan hubungannya sama pelayannya. Ini juga ngasih isyarat, ada sesuatu yang penting soal liontin Ines. Dan Syawa mungkin punya hubungan pribadi sama dia. Wah, volume 6 ini bener-bener bikin penasaran tingkat dewa. Rashid ini sebenarnya orang baik, jahat, atau cuma orang kaya yang bosen dan pengen main-main? Terus, apa hubungan Ines sama Syawa? Dan, liontin itu apa rahasianya? Jangan sampai kelewatan kelanjutannya. Pasti bakal ada kejutan-kejutan yang lebih gila lagi.